Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Perkenalkan, nama saya Asbar Patikupang SE, Kepala Bidang Disiplin dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seram Bagian Timur, peserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 15 tahun 2025 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku. Dengan ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan dengan judul Santun ASN, yaitu Standarisasi Tata Laksana Sidang Disiplin ASN Kabupaten Seram Bagian Timur. Latar belakang Santun ASN. Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan berintegritas membutuhkan tata kelola yang baik, good governance, dengan ASN sebagai pilar utama profesionalitas dan disiplin birokrasi. Sejalan dengan visi SBT sehat, cerdas, sejahtera, berbudi luhur, dan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang berlandaskan keluhuran budi. Namun, pelaksanaan sidang disiplin ASN masih menghadapi kendala, belum adanya standar baku, dokumentasi yang belum optimal, dan pemahaman regulasi yang berbeda. Menjawab tantangan tersebut, lahirlah inovasi Santun ASN Optimalisasi Tata Laksana Sidang Disiplin ASN Kabupaten Seram Bagian Timur. Inovasi ini merupakan aksi perubahan peserta pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) untuk mewujudkan sidang disiplin ASN yang terstandar, sistematis, dan terdokumentasi. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana implementasi Santun ASN dimulai melalui milestone jangka pendek. Milestone 1, terlaksananya pembentukan tim kerja. Milestone 1 terdiri dari 4 kegiatan. Kegiatan pertama adalah konsultasi bersama mentor, yaitu Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Timur. Dalam pertemuan ini disampaikan rancangan awal aksi perubahan untuk mendapatkan arahan dan masukan strategis. Melalui diskusi tersebut, diperoleh penyelarasan langkah pelaksanaan agar aksi perubahan berjalan sesuai kebutuhan organisasi. Kegiatan kedua adalah rapat pembentukan tim kerja aksi perubahan. Rapat ini dilaksanakan untuk menetapkan personel yang akan terlibat sebagai pelaksana dan pendukung utama jalannya aksi. Kegiatan ketiga adalah penyusunan surat keputusan tim kerja aksi perubahan. Dokumen ini disusun sebagai dasar legalitas dan penguatan komitmen seluruh anggota tim. Kegiatan keempat adalah rapat bersama tim kerja aksi perubahan sekaligus pembagian tugas. Dalam rapat ini dibahas rencana pelaksanaan kegiatan secara lebih rinci, serta pembagian peran setiap anggota tim berdasarkan kompetensi dan tanggung jawab masing-masing. Milestone 2, teridentifikasinya permasalahan penanganan disiplin ASN. Milestone 2, terdiri dari 1 kegiatan, yaitu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari dokumen penanganan sidang disiplin ASN. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pola pelanggaran disiplin serta mekanisme penanganan yang telah diterapkan sebelumnya. Milestone 3, terbitnya rancangan peraturan Bupati tentang standarisasi sidang disiplin ASN. Milestone 3 terdiri dari 4 kegiatan, yaitu, kegiatan 1 adalah menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa aksi perubahan disusun berdasarkan landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan 2 adalah berkoordinasi dengan tim penegakan disiplin dalam proses penyusunan awal aksi perubahan. Melalui diskusi bersama tim, diperoleh masukan penting terkait kebutuhan perbaikan mekanisme penanganan disiplin ASN. Kegiatan 3 adalah menyusun struktur dan substansi draft peraturan Bupati sesuai format baku. Penyusunan ini dilakukan dengan mengacu pada pedoman perundang-undangan. Kegiatan 4 adalah melaporkan hasil penyusunan draft kepada bagian hukum. Masukan dari bagian hukum menjadi dasar perbaikan sebelum draft ditetapkan lebih lanjut. Milestone 4, tersedianya surat keputusan Bupati tentang pemberlakuan standar tata laksana sidang disiplin ASN. Milestone 4 terdiri dari 4 kegiatan. Kegiatan 1 adalah menyusun draft surat keputusan berdasarkan substansi SOP yang telah difinalisasi. Draft ini disusun untuk menetapkan SOP secara resmi sebagai pedoman pelaksanaan penegakan disiplin ASN. Kegiatan 2 adalah mengharmonisasikan isi surat keputusan dengan bagian hukum Setda serta pihak terkait. Harmonisasi menjadi tahap penting agar SK yang diterbitkan memiliki kekuatan legal yang tepat dan tidak menimbulkan multitafsir. Kegiatan 3
adalah melakukan pengajuan resmi kepada pimpinan untuk penandatanganan. Dokumen yang telah melalui proses penyusunan dan harmonisasi disampaikan untuk mendapatkan pengesahan. Kegiatan terakhir adalah mendistribusikan surat keputusan kepada seluruh organisasi perangkat daerah sebagai dasar pemberlakuan standar tata laksana sidang disiplin ASN. Distribusi ini dilakukan agar setiap OPD memiliki acuan yang sama dalam penegakan disiplin. Milestone 5, terselenggaranya sosialisasi santun ASN. Milestone 5 terdiri dari 2 kegiatan. Kegiatan 1 adalah menyusun rencana kegiatan dan materi sosialisasi. Perencanaan ini mencakup penentuan sasaran peserta, metode penyampaian, serta materi pokok yang akan disosialisasikan. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi. Pada kegiatan ini, materi standar tata laksana sidang disiplin ASN disampaikan kepada para peserta sebagai bentuk penyebarluasan informasi dan pemahaman bersama. Milestone 6, terimplementasinya standar tata laksana sidang disiplin ASN. Milestone 6 terdiri dari 2 kegiatan. Kegiatan pertama pada tahap implementasi adalah menggunakan standar tata laksana sidang disiplin ASN dalam pelaksanaan sidang. Penerapan langsung SOP dalam proses sidang menjadi uji nyata efektivitas pedoman yang telah disusun. Melalui penggunaan standar ini, pelaksanaan sidang berjalan lebih tertib, terarah, dan akuntabel. Kegiatan selanjutnya adalah mendokumentasikan standar tata laksana sidang disiplin ASN. Dokumentasi ini dilakukan sebagai bentuk arsip resmi sekaligus referensi yang mudah diakses oleh seluruh pihak terkait. Melalui dokumentasi yang baik, penerapan standar dapat berlangsung konsisten dan berkelanjutan. Milestone 7, menyusun laporan aksi perubahan. Milestone 7 terdiri dari 1 kegiatan terakhir yaitu menyusun laporan aksi perubahan. Laporan ini memuat seluruh rangkaian proses, hasil yang dicapai, serta pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan aksi. Penjelasan singkat alur santun ASN. Tahap pertama, penerimaan laporan. Laporan resmi dugaan pelanggaran dicatat oleh Badan Kepegawaian dalam waktu 1 hari kerja. Kedua, verifikasi awal oleh tim dari BKPSDM dan Inspektorat. Jika layak, proses dilanjutkan ke sidang. Waktu maksimal 3 hari kerja. Ketiga, pemanggilan ASN terperiksa. Surat resmi dikirim oleh majelis pemeriksa minimal 3 hari sebelum sidang. Keempat, pelaksanaan sidang. Meliputi pembacaan dugaan, pemeriksaan bukti, dan pembelaan ASN. Diselesaikan dalam 5 hari kerja. Kelima, musyawarah dan keputusan. Majelis bermusyawarah dan menetapkan keputusan tertulis dalam 3 hari kerja. Keenam, tindak lanjut keputusan. BKPSDM menyampaikan hasil kepada PPK dan menerbitkan SK hukuman disiplin dalam waktu 7 hari kerja. Dan ketujuh, dokumentasi, arsip, dan integrasi IDIS. Berkas sidang didokumentasikan dan diinput ke sistem IDIS BKN. Arsip disimpan maksimal 7 hari kerja. Video dukungan santun ASN. Saya, Fahri Husni Al-Khatiri, Bupati Seram Bagian Timur, mendukung aksi perubahan PKA Angkatan ke-15 tahun 2025 Reformer Kabupaten Seram Bagian Timur, menuju ASN yang sehat, cerdas, sejahtera, dan berbudi. Tahan disiplin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muftahar Marewatiyana, Wakil Bupati Seram Bagian Timur, mendukung aksi perubahan beserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan ke-15 tahun 2025 atas nama Asbar Fatih Kupang SE dengan judul Santun ASN, yaitu standarisasi tata laksana disiplin ASN Kabupaten Seram Bagian Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Andus Ahmad Kuadri Amahoro, MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, mendukung aksi perubahan PKA Angkatan 15 tahun 2025 Reformer Kabupaten Seram Bagian Timur menuju ASN yang berintegritas, profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Kami BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Timur mendukung aksi perubahan PKA Angkatan 15 tahun 2025 Santun ASN. Maju terus, tahan di situ. Majelis Kode Etik Kabupaten Seram Bagian Timur mendukung aksi perubahan PKA Angkatan 15 tahun 2025 atas nama Asbar Fatih Kupang SE NDH 25 dengan aksi perubahan standarisasi tata laksana
dan disiplin ASN. Satu ASN maju terus. Langkah ini mungkin kecil, namun menjadi bagian penting dari perjuangan besar mewujudkan ASN yang santun, profesional, dan berintegritas. Sampai jumpa pada inovasi berikutnya. Bersama, kita lanjutkan semangat perubahan menuju birokrasi yang lebih baik. Pergi ke laut membawa jaring, pulang sore membawa ikan segar. Perubahan kecil bila dijalankan sering, akan menjadi langkah besar yang mengakar.